Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbina wa liman ajazana li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li ahliyatis ati wa li songo ajma'in khususan ila Sultanil Aulia Al-Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi musannif muallif kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sultan Hadrami As-Syafi'i rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahtabu irang Jombang ajma'in ila arwahi masyayikhina Darul Ulum Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usul wa furaihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli sunnatihim wa muhdihim wa muhdihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radiyallahu anhum thumma illa arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fata hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli qubur man hadar tulis ghafar Allahihim wa bibalis ilmi mukim-mukim keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin katan barokah rezekine selamat dunya akhirat dan boten wonten alangan menapa-menapa bismillah wa ridallah lillahi lana wa lahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Musholla Ar-Rahmah, ingkang kula hormati Bapak Ketua RT 2 RW 3, ingkang hormati para Bapak Ibu jamaah rutin pengajian kitab Najah, mugi-mugi ingkang hadir khususé lan umumil ngrungokno utawa melalui online mendapatkan barokah manfaat maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati bisa berjamaah. Para hadirin hadirin kang minulya, halaman 7 masih membahas tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal kanu salati utawi pira-pira rukune salat iku sab'a asyara. Yang pertama niat sampun, yang kedua takbir ikhram sampun, yang ketiga al-qiyamu qadiri fil fardhi tawi rukun salat yang keempat iqratul fatihati maca surat al-fatihah. Ingkang minulya surat Fatihah ini adalah pembukaan. Apa diartikan pembukaan? Sebab surat yang pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah.
Wonten pinten ayat 7 dikatakan asmaul mani 7 ayat. Nah, dalam Fatihah niki niku dengan surat lainnya. Kalau Fatihah dibagi sampai ayat yang ketiga itu adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu adalah pujian. Pujian kepada Allah. Dan setelah itu keempat sampai terakhir adalah donga, permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ngoten ya. Itu adalah doa sampai akhir. Makanya Fatihah ini sampeyan maca Fatihah per huruf luar salat niku satu huruf 10 derajat kebaikan. Panjenengan maca Fatihah salat 25 derajat 5 kebaikan. Ya. Fatihah niku pinten huruf? Pinten huruf Fatihah niku? Nggih, ana 130 huruf. Lek situ lek tasdid dihitung rong huruf maka ana 156 huruf. Lek sak huruf niku pahalai sak monten ping pinten niku? 156 huruf. Kita baca berapa sholat waktu dereng sholat dereng sholat mutlake. Ya Allah, maca Fatihah terus Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka itu bisa menjadi tameng panasnya api neraka. Yakin boten niki Bu? Niku dawuh Kanjeng Nabi, nggih. Tamenge panase api neraka. Para hadirin rahimakumullah. Surat Fatihah niki mudhune ten Mekah. Nggih. Saking istimewane Fatihah niki sampai surat yang terbanyak jenenge itu namung Al-Fatihah. Menurut Imam Katsir rahimahullah sing wafat tahun 1370 Damaskus, di dalam kitab tafsirnya niku puluhan jeneng Fatihah. Ana suratul Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Az-Sab'ul Matsani. Ana sing ngarani Asy-Syifa, surat Tauba, surat Tauba. Ana sing ngarani surat Al-Waqiah, penjagaan. Ana surat Ar-Ruqyah, jadi ruqyah, ya, membersih dari negatif. Ana sing ngarani Alhamdu, surat pujian. Ana sing ngarani Al-Kafiyah, surat cukup napa mawon, nggih. Banyak nama-nama Fatihah sesuai kali manfaate, sesuai kali fadilai. Lek panjenengan nate ngaji nggih tentang kitab tafsir Al-Bahrul Fatihah, Samudra Al-Fatihah, manfaate kuwata sanget, fadilai kuwata dados wiritan nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kapan mudune Fatihah? Nggih. Fatihah niki riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah. Dinasebur Iran di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, nggih. Saking riwayat hadis nggih banyak sahabat Nabi itu ada kisahnya dan juga wonten Pak teng kitab Abwaabul Faraj
karangane Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah, wafat tahun 2004 di Ma'la Mekah. Lan sak pituruté kuwatah bahwasanya ketika surat Al-Fatihah ini mudhun saking langit, Raja Iblis langsung loro, langsung remuk, langsung wis gak karu-karuan awake. Ditakoni wae Raja Iblis, kenapa sampean kok loro kabeh awake, lemes berbaring, enggak berdaya sama sekali? Jawaban Iblis adalah iki gara-gara mudhune sebuah cahaya yang luar biasa, ya, yaitu cahaya yang turun langsung dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah aku wedi, kenapa? Karena di bacaan itu umat Muhammad akan terhindar dari api neraka dan jadi tameng api neraka. Niki ucapane Iblis. Kemudian riwayat saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 687 Masehi di Thaif, yang sing pernah umroh atau haji lek ziarah ten Thaif ten Masjid Ibnu Abbas niku tengah-tengah antara ruangan perempuan dengan ruangan laki-laki dan kotak pager niku jerone makame Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Niki dawuh 5 nggih. Itu kata beliau, ini hadis sahih. Ketika Nabi duduk-duduk di tepi Ka'bah, tiba-tiba langit gemetar, bergelegar. Nabi lihat ke atas, malaikat Jibril turun. Ada apa wahai malaikat Jibril? Hei Muhammad, suara pintu dibuka oleh Allah khusus untuk turunnya dua hal cahaya. Satu, surat Al-Fatihah. Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Yang jenengan niku lek dalil Pak wonten ayat terakhir Al-Baqarah. Niku sak matone ayat kursi tahlilan, berarti kita itu seperti bercahaya, dan itu satu-satunya yang ada di Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat, Suhuf tidak ada kecuali turunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Jibril, Muhammad, pintu langit itu terbuka cuma satu kali sampai kiamat, khusus untuk suratul Fatihah terakhir Al-Baqarah. Dan malaikat yang membawa cahaya Fatihah itu juga satu kali ke bumi sampai kiamat, memang khusus diturunkan untuk memberimu Fatihah dan Al-Baqarah terakhir. Itu dua yang tidak pernah umat sebelum kamu. Ya, makanya surat Fatihah sama ayat Al-Baqarah terakhir niku sering wajib didamel pengobatan ruh. Niku sebab percaya niku Pak. Ya, jadi Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, lillahi ma bis samawati wal ardi. Dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Setelah itu para kanjeng ngadeg Pak, langsung membacakan kepada banyak orang di tepi Ka'bah. Nabi ngadeg berdiri lalu membacakan Fatihah di malah. Nah niki hadis riwayat Bukhari. Ya. Makanya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah. Ya. Kemudian kanjeng Nabi dawuh, zat yang nyawaku ada di tangannya, Allah tidak pernah menurunkan surat ini kecuali kepadaku. Nabi liyane gak digawe kali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dari sini kemudian ulama beda pendapat. Bismillahirrahmanirrahim, apakah bagian dari Fatihah atau bukan bagian dari Fatihah? Beda pendapat. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki niku menyatakan bismillah bagian dari Fatihah. Langsung alhamdulillah. Nah, sampean makmuman nang wong sing mazhab Hanafi iki langsung alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Latihan ngaten yen pondok niku ketukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngoten lek lebihin iki mandek kepuk, Pak. Ustaz. Nggih. Kemudian bismillah bagian dari Fatihah niku pendapate mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Cuma beda lek mazhab Syafi'i bismillah banter. Hambali bismillah. Contoh sampai no Arab Mekah Madinah Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih? Krungu nggih? Pelan. Berarti Fatihahnya menganut mazhab Hambali. Jadi kalau balene cek paham nggih. Bismillah bukan bagian Fatihah niku pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Bismillah bagian dari Fatihah itu pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Cuma bedanya lek mazhab Syafi'i diwaca banter, diwaca keras, lek mazhab Hambali diwaca sir pelan. Imam-imam kita kadang nyuwun sewu melok-melokan. Tahu imam-imam kate alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin langsung ila akhirih. Qani tat jenengan mazhab napa? Oh, mazhab Syafi'i. Lah kok gak krungu bismillah. Kula takon, Pak. Lho, iki wonten dalam jenengan sewu lek jenengan ngaji kitab At-Tahrir Nawawi. Beda hukum. Mungkin nggih matur suwun. Lho iku nggo ilmu, Pak, mengingatkan. Makanya aja melok-melok nggih, kecuali panjenengan ketika surat pendek maca bismillah ndak masalah. Hukumnya sun. Misalnya waladhdallin amin langsung qul huwallahu ahad monggo. Tapi dianjurkan oleh mazhab Syafi'i tetap maca bismillah. Ya, iki hati-hati, Pak. Kadang-kadang gak ngerti fikih niku melok sing enak wis selamat mawon. Bismillah ya banter, Fatihah bismillah ya banter ketika maca surat pendek wis mawon dinut. Gak usah aneh. Takone wong gak ngerti niki. Para hadirin rahimakum, walaupun mazhab gak masuk Fatihah, bismillah masuk Fatihah, tetap hitungane pitu. Hitungane ayat. Di dalam kitab Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah sing wafat tahun 1959 Masehi di Mesir, wafat gak mari kitabe, dilahirkan muridnya Imam Jalaluddin rahimahullah sing tahun 1905 Masehi di Kairo Mesir. Makanya di kitab Tafsir Jalalain dikarang oleh Imam Jalalain. Dan mereka berkatakan bahwa masuk tidaknya Fatihah di dalam bismillah di
Fatihah tetep ana 7 ayat. Bedane ngeten lek lah maka ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat. Lek bismillah bukan Fatihah, maka ayat terakhir dibagi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim seayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin seayat. Nah, ini bedanya. Oh, nggih. Nggih, nanti nggih kula mumpung menambahkan kalimat istighfar setelah Al-Fatihah atau waladdallin tas'imawal rahimahullah sing wafat tahun 1200 Masih di Nawas Suryah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juga wonten kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, dan tidak ada dalam kitab Bid'ul Mujtahid 4 mazhab itu membid'ahkan, cuma mengatakan tidak dianjurkan. Jadi kelompok yang mengatakan itu bid'ah, katanya balik kelompok salaf, yo ayo buka ulama salaf. Kita berani mengatakan begitu, sebab tidak ada ulama salaf yang membid'ahkan penambahan kalimat saja istighfar waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Boleh Pak. Lek sampean maca nyuwun sewu, maca kitab-kitab Wahabi, nggih, kitab An-Naqsaniyah, kitab macam fatwanya bin Bas. Kita bukan kelompok mereka. Kita niki ahlus sunnah wal jamaah. Nggih, disunahkan Pak. Jangan ragu-ragu. Cuma sampai beda, ngeten bedanya. Apakah menambah Rabbi niku dibaca oleh orang yang baca Fatihah atau yang tidak baca Fatihah dianjurkan? Ada beda pendapat. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitab Fatwa Fiqhiyah Al-Kubra, pertama sunnah Rabbi walidayya niku untuk orang membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, boleh orang yang mendengar suratul Fatihah juga mengucapkan Rabbi firli wali walidayya. Wis sampean golek di monggo. Keduanya adalah pendapat mazhab Syafi'i. Paham? Kita niki koridornya, ranahnya adalah mazhab Syafi'i. Sampun gitu. Terus pun ditambah wal muslimina wal muslimat. Nah niki pendapat malih. Wis sing gampang Rabbighfirli wali walidayya pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nyun sewu sampai tahlil Fatihah. Sudah ya jadi Rabbighfirli wali ngoten Pak. Doa dalam waktu sholat, baca Al-Fatihah, habis itu Rabbighfirli. Yang imamnya boleh, tapi dengan suara syirik boleh, karena ini adalah merupakan anjuran dari mazhab Syafi'i. Yo. Sholat maghrib Pak, saya sholat maghrib apakah ada sholat sunnah atau biar? Ya. Dan yang kedua, pada waktu rukuk tangan itu yang jemput gerakan lutut atau gerakan lutut? Baik para hadirin, nih, ini di luar tema ya, nggak apa-apa. Ada rawatib sunnah muakkad,
ada rawatib ghairu muakkad. Yang sunnah rawatib muakkad itu adalah riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis cuma beda, yang Ibu Aisyah itu adalah 2 rakaat, yang Ibnu Umar 10 rakaat. 2 qobliyah 2 qobliyah asar, 2 ba'da isya, 2 qobliyah subuh, 10. Kemudian ada lagi juga riwayat yang mengatakan bahwa kenapa dikatakan muakkad, sebab Nabi tidak pernah meninggalkan. Ada yang namanya ghairu muakkad yang anjurannya biasa, kadang melakukan, ya ahyanan, kadang-kadang Nabi melakukan, ahyanan kadang-kadang Nabi tidak melakukan. Dikatakan ghairu muakkad. Qobliyah zuhur jadi 4 ya, ba'diyah zuhur loro jadi 4, asar tambah jadi 4, qobliyah maghrib 2 rakaat ditambah qobliyah 2 rakaat. Itu di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki itu dianjurkan. Walaupun ada orang yang enggak sepakat dengan qobliyah maghrib, tapi ada sahih mengatakan antara 2 azan ada 2 rakaat sholat. Ada kelompok yang tidak sepakat dengan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab maka boleh silakan sholat mutlak. Sholat mutlak. Akan mazhab Syafi'i, qobliyah maghrib itu boleh dilakukan karena termasuk sunnah rawatib ghairu muakkad. Kalau kita berikut mazhab Syafi'i, niatnya ada qobliyah, sampai mamang dia enggak ono sesuai dengan yang sewu kelompok sebelah yang sering dawuh di YouTube mengatakan qobliyah maghrib bid'ah, mereka yang hadisnya jelas Pak. Hadis sholat sunnah antara 2 azan itu sahih Imam Muslim. Tapi jangan dikatakan bid'ah dong, sholat toh, tapi sholat mutlak dong, bukan sholat qobliyah maghrib. Saya tekankan bahwa ulama mazhab Syafi'i itu mensunnah sholat qobliyah maghrib. Boleh Pak, monggo sambung. Yang ya taful ya letak tangan fir ruku ketika ruku. Kalau dalam dasar fikih itu kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Disunnahkan tidak lebar, tidak rapat. Nah, enggak rapat. Ya, sunnahnya memegang lutut, Pak. Tetapi Ibu, karakter tubuh kita sing endek, sing dukur. Nggih. Itu katakan pas. Yang kedua kadang dengkulin lo. Nah, letak ini di lutut itu adalah sunnah. Hanya dianjurkan letak 2 telapak tangan adalah lutut. Misal lutut tidak tetap sah salatnya. Kata sekolah niki napa luka lek nuruti dasar fikih sing anjuran nyekel lutut malah loro. Maka yang ketiga ada pendapat selama telapak kita menempel lutut. Paham nggih? Sampun. Menawa monggo Pak, selama kula saken jawab sak boten nggih tahu malih. Sambut para hadirin rahimakumullah. Tatuk endi iki mah. Alhamdulillah nggih. Lah surat Fatihah niku tetep 7 ayat nggih. Kula baleni ayat terakhir yang kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim dan ila akhirih. Ini 1 ayat. Kalau yang
Bismillah bukan bagian Fatihah, ikut jadi rong ayat. Makanya tetap dikatakan As-Sab'ul Mathani, surat 7 ayat diulang-ulang. Niki wes. Para hadirin rahimakumullah. Makanya para hadirin, ya, kita jangan lepas dari membaca surat Fatihah. Sebab hukum Fatihah sendiri itu juga beda pendapat dalam 4 mazhab. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rus Al-Andalusi rahimahullah, sing wafat tahun 1198 Masehi di Spanyol, di Maroko niku mengatakan hukum Fatihah dalam sholat beda pendapat. Yang pertama, Fatihah niku bisa menjadi syarat sah sholat, bisa menjadi rukun sholat, niki jumhur ulama dari kalangan Maliki, Syafi'i dan Hambali. Artinya Al-Fatihah dibaca dalam sholat hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya tidak mesti dengan Al-Fatihah. Niki pendapat Imam Hanafi, mazhab Hanafi, dan juga mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri Al-Basri sing wafat tahun 778 Masehi di Basrah, ulama salaf. Dua ulama ini mengatakan bahwa cukup bagi orang yang tidak membaca Fatihah dalam sholat, bisa diganti dengan 3 ayat Al-Quran yang pendek atau 1 ayat yang panjang. Cinten Pak, mazhab Hanafi boleh. Engko pas sampean wong salat kaya ngono no Afrika mriko, oh iki salat nyar mboten. Niki dapat dari mazhab Hanafi, sedangkan Fatihah hukumnya sunnah. Jadi gak ono aliran baru mboten. Cuma kita sendiri belum baca atau belum nyampe. Kenapa mereka berdalil dengan ayat Quran Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah kalian yang mudah-mudah dari Al-Quran. Niki dasar dari mazhab Hanafi dan mazhab Ats-Tsauri. Lah sebab kita Syafi'i, maka Fatihah wajib dibaca di rakaat sholat. Paham gitu? Diwaca rakaat sholat. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, Fatihah niki termasuk rukun sholat, maka wajib baca di dalam sholat, maka harus kita wajib senau secara benar, secara fasih membaca Al-Fatihah, baik tasdidnya, baik wudnya, baik asinnya, baik sifatul hurufnya, baik makhraj, harus betul-betul fusohah. Sebab nopo nih rukun sholat. Satu dari ini kita tinggalkan. Suaranya enak, tapi bacaan matobi'i panjang pendek, suara batal sholat. Maka maca Fatihah niku kedua. Terus pun dicara bener ulama niku membagi syarat Fatihah di dalam sholat itu ono 10. Niki wonten Kasifatus Sajah Atun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Banten rahimahullah, itu Masehi ala Mekah. Beliau mengatakan Fatihah 10 siji tertib diwola, harus tertib dari bismillah sampai
waladdallin. Harus tertib. Yang kedua, berturut-turut nggih, gak boleh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak oleh, Pak. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ngajak begitu enggak boleh. Kecuali sampeyan koyok wate koyok napa? Lah niki ulama mengatakan ngeten. Sampeyan maca Quran, terutama Fatihah salat sebagai rukun yang wajib, maka ketika tengah-tengah bacaan sampeyan gak sengaja angop, gak sengaja watuk, gak sengaja napa bersin, maka ulama ada dua solusi. Bisa kembali mulai awal Fatihah, gak kerepotan. Tapi yang kedua, boleh diambil pendapat dimulai dari awal ayat. Contoh Pak nggih, iki gak permainan, contoh mawon. Ihdinas shirat. Contoh. Nah, sampai mari watuk kaki. Ini ayat, Bu, Pak. Lah, shiratal ladzina misalnya nggih. Lah, mulai awal shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngoten nggih? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngoten. Fatihah untuk belajar tentang ibadah. Nggih, Khalil lan niku petang lulus. Ya Fatihah tok petang bulan. Dicomplak, samplek, Pak. Arek ngene, Pak, rumin. Kuwi arek digadeg setrap wis yen masyaallah nggih. Niki hadirin paham nggih? Jadi imam ngoten ihdinas siratal misalnya nggih, gak sengaja atau angop. Wah. Tuh, baleni. Nggih, dibaleni nggih. Ngoten. Niku sing sae. Memang tidak boleh diputus. Ketiga, huruf-hurufnya harus jelas, Pak, hurufnya. Ya, harus jelas. Kecuali orang yang uldur, cadel, pelat, atau juga logat dialek suku kayak Madura. Itu gesok hak, Pak we. Wadduha, dan saya pun niki walail ida saja. Iki logat, nggih. Atau wong Bali ngomong tak, Pak. Wong Aceh, wong Yaman ngomong kof, wong Jepang kesok ngomong rok, lo. Nah niki, wong India kaisok ya lam dua double Allah. Niki faktor-faktor niki harus dipahami, Pak. Memang ada bacaan Quran bilisanil Arabi, bacaan Quran bilisanil Qaum. Jadi ada lesan dialek Arab, lesan dialek non Arab atau kaum atau suku. Niki perlu juga dipahami. Contoh, jadi jeneng kayak ngomong ayat, angel ngomong hak. Angel ngomong ke alhamdulillahi rabbil alamin nggih. Lah niku lek betul-betul dialek bilisan dan tidak bisa dirubah, dan memang waktu itu tidak ada yang ngajari tentang Al-Quran, maka itu dimaafu oleh ulama ahli Quran. Tapi dengan catatan tetap wajib belajar moco alamin. Paham ya? Jadi imam tadi gitu. Ya, kalau jadi imam ada lebih fasih, maka lebih fasih. Kalau nggak ada sekali dan adanya bilisan ya dengan alamin, maka maafu boleh. Karena nggak ada orang lagi. Nah, kita harus dengan fakta bahwa tidak semua bangsa, negara atau suku itu sama lesan Arab, tidak sama.
tidak sama. Tapi kalau bisa Pak, imam sholat itu ya harus fasih, baik tartil, tajwid, ya juga makhraj huruf, sifatul huruf, panjang pendek dan sebagainya. Maka wajib bagi mushola masjid itu menunjuk atau mengangkat seorang yang fasih di dalam membaca Fatihah di dalam sholat mereka. Niki. Dan juga ngapunten Pak, yang bacaannya kurang nggih, nyun sewu nggih, sadar diri, kemudian sadar diri, tahu diri untuk tidak ngimami. Kecuali ada pendapat dari Imam Nawawi yang bacaan Fatihahnya kurang fasih dalam arti standar, itu cukup ngimami di sholat sirriyah zuhur asar. Ngoten nggih. Jadi harus ngimami sing fasih. Yang keempat, menjaga tasdidnya Pak. Tasdid kata wong sing ninggal tasdid kata Maliki yaumiddin kurang nggih. Maliki yaumiddin tasdid ya. Walaupun masuk nyantol di dalamnya nih. Nggak banyak baca walaupun tidak nyantol belas. Hati-hati, tidak memenuhi syarat di dalam membaca Fatihah. Sama dengan begini, ihdinas shiratal mustaqim. Hak tipis kalau bedane. Tapi kalau lek ngajar rumin tilawah nggih, orang Jawa angel ngomong muksinin, muksinin, muk ya bolak-balik makmuk. Lek balik uang dari ya wis Pak. Itu lisanil qaum, dialek kulit ya. Kemudian yang kelima, tidak tengah bacaan ya, memulakan Fatihah dengan sengaja. Setiap ayat termasuk bismillah harus dibaca niki madzhab Syafi'i Pak, harus dibaca. Misalnya ngaten Pak, ta'awud siri nggih. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Lho keseret. Terus pun ndak apa. Yang penting dibaca. Dibaca. Sampai dapat 11 nggih. Maka tapi sholatnya di bagian dari Fatihah. Kemudian tidak ada kesalahan yang merusak makna. Jadi kayak kesalahan terjadi Pak, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Memang sulit bagi dialek yang seperti itu. Shot dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Dibaca sin tipis, ihdinas siratal mustaqim misalnya. Niku bisa merubah makna. Dok dengan dok bisa merubah makna. Ya. Salah harokat, hati-hati Pak. Salah harokat. Misalnya siratal ladzina an'amta, engkaulah memberi nikmat, dibaca an'amtu, aku sing maca sing memberi nikmat. Oh, salah fatal iki Pak. Makanya kudu belajar surat Al-Fatihah. Nggih. Monggo Fatihah kurang ketika berdiri sholat, harus betul agar benar dan di dalam sholat kita. Nggih, niku. Ada derek. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian jika terjadi kelalaian, ya, lupa, ya, maka ulangi. Maka ulangi. Makanya di belakang imam itu disunnahkan orang yang mengerti bacaan untuk membuktikan jika imam salah. Nggih. Ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad